Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini kita kembali ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim, Wali Kota Metro periode 2005 sampai 2015. Dia juga sempat menjadi wakil wali kota sebelumnya. Terus karir beliau memang dari bawah sempat menjadi camat. Nah, kita akan bernostalgia soal karir beliau dari bawah, karena beliau kan hari ini lebih banyak dikenal sebagai wali kota saja, ada pada puncaknya. Mungkin pada kesempatan ini kita akan bercerita bagaimana beliau memulai merintis karir sebagai PNS ASN sekarang, mulai dari mana, biar orang komprehensif juga memahami, atau Pak Lukman juga bisa bercerita kenapa kemudian tertarik menjadi ASN dan meniti karir di jalur itu. Ya, mungkin bisa diceritakan dari awal, Pak. Oke, terima kasih Pak Adina Rahmat telah pagi ini bersama saya, bersama teman-teman lain yang punya kreativitas untuk untuk memadu, berkolaborasi gagasan-gagasan. Kalau saya hanya sekedar ingin menyontohkan, ingin memberikan satu pengalaman pribadi yang pastilah buat orang lain, buat orang di luar sana, terutama yang memang berbeda dengan apa yang terjadi pada diri saya, pasti tidak akan menarik. Tapi buat orang-orang yang mungkin punya pengalaman, punya alur kehidupan, cerita kehidupan yang sama seperti saya, akan jadi pembanding. Apalagi di tengah suasana politik yang luar biasa saat ini, politik yang dinamikanya tinggi. Sudah memasuki tahun-tahun politik seperti ini, rasanya sih mereka juga akan punya pemikiran yang sama nantinya, dan akan bisa menjadi inspirasi lah kalau mungkin. Tadi Adinda Rahmat membuka dengan sebuah harapan untuk saya bisa menceritakan tentang mulainya berkarir di pagi tadi. Selama 7 menit saya sudah bercerita, membuka itu, mulai masuk ke dalam itu. Karena tamat SMA, saya berusaha untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, menjauh di sana, ternyata tidak berhasil. Ya tidak berhasil, saya tidak mau menyalahkan kondisi, menyalahkan orang tua, tapi memang mungkin harus demikian. Harus begitu jalan. Harus begitu jalan hidup ini. Jadi jalan hidup kita tidak ada yang tahu kita ke depan. Yang pasti tahu kita yang di belakang sudah kita lalui. Yang hari ini kita kerjakan. Nah, yang besok kita nggak tahu. Apalagi di kita ini masih banyak juga karena pemikiran program-program yang akan kita lakukan ke depan. Walaupun seperti saya udah usia yang udah sepuh ini, masih juga berpikiran ada satu keterpanggilan terhadap masa depan, yang merupakan satu hal yang menarik. Saya ingin cerita langsung setelah saya sampaikan tadi, tahun 70 saya tamat SMA, Lalang Buana 2 tahun, 3 tahun, saya bisa sampai ke Jogja untuk ikut kuliah, walaupun dengan tertatih-tatih, menderita. Akhirnya kembali lagi ke Metro. Kemudian saya juga sudah memulai dengan cara mengambil kerja apapun, menjadi kuli batu. Itu waktu kuliah, Pak, ya? Sudah selesai SMA tadi. Selepas pulang dari Jogja drop out itu, saya kerja apa aja. Pernah menjadi kuli batu pada waktu itu di kota, Malu di Metro. Pada saat pasti ada hotel waktu itu, walaupun losmen itu losmennya Pak Haji Wiryo Sutarjo, di sini ada Serayu. Di Hotel Mataram pada saat itu, punya lurah kota Metro yang saya cerita. Ada kakak kelas saya, Mas Rahmat itu yang barusan meninggal itu. Nah, itu punya beliau. Itu saya kerja di situ jadi kuli batu, membantu untuk itu tukangnya nyemen segala macam. Saya tukang aduk semen. Itu saya lalui itu. Nah, tapi nggak tahan lama, karena
kehidupan di kota ini pada waktu itu masyarakatnya masih nggak begitu banyak, masih teman-teman malu sama teman-teman. Sekitar umur 20-an ya? Ya tambah ya, karena udah 2 tahun saya umur 20 tahun. Kemudian saya 72 awal itu saya langsung lari ke hutan Rumbia. Rumbia itu masih pasar begitu aja, perjalanan ke metro masih ditempuh sekitar 3 jam. Jalan yang berlobang, bisa naik sepeda, paling sepeda motor belum banyak. Ada bus yang jalan satu hari sekali. Satu kali balik ke metro, sore balik lagi ke Rumbia, udah selesai. Busnya saya pun masih ingat bus 9. Nah, pertama saya ke sana itu apa? Istilahnya nyakil, jadi cakil bus itu. Karena saya numpang di rumah saudara saya, ya saudara tua saya numpang di sana untuk cari makan. Saya itu nyakil bus itu. Nyakil itu apa? Nyakil itu bus itu ngetem di terminal di depan pasar itu, nunggu penumpang. Saya duduk di situ, metro gitu, naik di bus itu. Kemudian penumpang satu naik, saya catat, saya kasih karcis, tarik duitnya, kasih karcis sampai penuh. Ngetem dari jam 7, mungkin jam 10, jam 11 nanti baru berangkat ya. Penumpang bisa 20-30 orang. Nah, kalau full itu penumpangnya enak. Karena kita dapat duitnya di kita, misalnya ongkosnya 100 misalnya. Kalau 30 kan jadi 3.000. Nah, itu setor saya dikasih 5% upahnya. Itu saya lakukan hampir 1 tahun. Nah, seperti itu setiap hari saya situ untuk sekadar untuk makan. Bantu yang numpang segala macam. Setelah 1 tahun itu balik lagi ke metro? Enggak, saya enggak balik ke metro. Saya langsung, kebetulan di dalam pergaulan di Rumbia itu kenal sama bos yang mulai punya HPH Kehutanan Tebang Kayu. Nah, saya daftar kerja sama dia. Itu ya kalau dulu istilahnya onder itu mandor lah. Mandor, ada mandor penggesek, bawa penggesek. Saya ke kampung-kampung cari siapa yang mau ikut gesek. Nanti udah perkibik, saya bawa rambangan. Kalau dulu istilah saya masih ingat rambangan. Mandor. Geseknya masih begini. Oh, tukang geseknya apa pengawasnya? Saya nyari penggeseknya, saya jadi pengawasnya. Jadi tukang cari orangnya juga. Itu gesek begini. Nah, kalau gesek udah masuk hutan kan jarang keluar dia. Saya tukang kulu kilirnya, nyari bawa beras, bawa ikan asin, bawa gula, kopi untuk makan yang di dalam itu. Karena kalau mereka gesek itu bisa 1 bulan baru pulang. Ini gesek itu ada yang di atas, ada di atas, di bawah. Belum ada mesin Shinsu yang belum ada. Ngalami kan? Aku tuh ngalami banget. Tidur itu pertama masuk hutan itu hanya di belahan-belahan kayu yang itu lumayan lama juga sih, Pak. Itu hampir 1,5 tahun lah. Setahun setengah. Dalam proses perjalanan itu 1,5 tahun itu masih lagi. Saya sampai masih di Rumbia. Terus ganti bos, karena di bos yang ini agak macet. Dulu mungkin Adinda Rahmat pernah dengar atau pernah ke Tanjung Jati. Tanjung Jati perusahaan kayu yang sudah besar. Oh, itu nama perusahaannya? Nama perusahaan Tanjung Jati, nama perusahaan yang pegang HPH di sepanjang Wai Terusan. Jadi masuk dari Rumbia itu masih turun ke sungai dekat Kuala dekat laut sana, nyebrang pakai perahu itu. Yang sekarang mungkin daerahnya udah di bawah Tulang Bawang lah. Itu di bawah Tulang Bawang, Wai Terusan itu. Sampai ke sana tetap jadi mandor. Masih urusan kayu. Masih urusan kayu mengayu, urusan hutan menghutan. Itu belum kuliah? Belum, itu baru tahun 74, 72 lah, 72, 73 sampai 73. Nah, 73 almarhum ayah saya rupanya ngelihat saya nggak tega. Badan hitam, ya namanya di hutan. Nggak keruan lah badan ini, kan kasihan lihat anaknya. Dan kemudian kebetulan juga almarhum ayah saya itu mendekati pensiun. Dari PNS di kesehatan.
Dia bilang udah pulang aja lah nak, katanya. Pulang aja, kamu gantiin bapak. Karena dulu kan ada penggantian formasi pensiunan kan ada. Oh iya dulu ya. Dia zaman dulu ada. Ya karena perintah sudah perintah orang tua ya kita ikuti kan. Sekitar bulan September lah saya itu 2003 ya 2003 ayah itu pensiun, saya masuklah mulai jadi pesuruh di dinas kesehatan itu honor, tukang ketik. Karena ayah saya itu 2003 enggak dong? Bapak jadi wali kota 2005. Bukan, ini masih tahun 73, 74. 73, 74, 1973. Bapak saya itu tukang ketik kan, tukang ketik. Dulu kalau mungkin Nadine dan dia tahu kan, tulis ya. Bukan kartu kuning, tahu nggak kartu kuning? Iya. Askes. Nah, tukang ketik kartu kuning pertama ada di Lampung Tengah lama itu kan ayah saya, Pak Basun itu. Nah, saya masuk jadi tukang ketik itu, menggantikan bapak. Formasinya duduknya di situ. Ada Askes Metro masih bernaung di bawah dinas kesehatan pada saat itu. Jadi ngerti banget tentang Askes itu. Saya di situ. Nah, itu cukup lama saya. Gaji saya berapa? 5.500 rupiah waktu itu. Ya itu lumayan gede ya. Apa 550? Pokoknya 55 gitulah. 550. Kecil banget, sangat kecil banget lah. 550 kalau gaji PNS golongan 2 itu sudah sekitar ya ratusan ribu lah. Iya. Waktu itu 300.000, saya gajinya 550 waktu itu. Bayangkan saja betapa beratnya tukang ketik. Masih ada uang 5 rupiah ya. Iya, masih ada uang 5 rupiah, masih laku waktu itu. Nah, itu prosesnya. Jadi tapi itulah memulai saya bisa bekerja tekun, bekerja teratur, Tertib lah ya, ada waktunya. bekerja tertib, ada tanggung jawab. Itu saya mulai merasakan itu. Karena kita ya anak bawang lah. Tapi itu juga ternyata yang mengawali saya itu tadi. Pacaran sama ibunya. Sebenarnya nggak pacaran karena dia Di situ juga. karena dia kerja di situ. Oh. Saya masuk di September 73 itu. Dia sebelumnya mungkin dia sekitar pertengahan tahun bulan Juli apa, karena dia itu bukan ikatan dinas. Ikatan dinas dari SPPH, Sekolah Pembantu Penilik Hygiene. Jadi posisi unit itu lebih di atas. Lebih, dia langsung diangkat duluan. Udah PNS duluan. Nah, itu cerita uniknya di situ. Bahkan nantilah saya ceritain lebih lanjut kalau kita ada waktu di situ. Nah, kesimpulannya saya masuk jadi tukang ketik di situ. Tapi ya karena berapa lama jadi honorer, Pak? Kalau honorer saya itu masuk di September tadi mulai. Iya. Diangkat itu baru bulan Maret tahun 77. Bayangin. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih saya honorer dengan gaji. Itu zaman dulu ya? Ya, zaman dulu. Tapi ya itu karena memang saya tetap berpikiran maju, berpikiran positif, pasti saya bisa bekerja ini dengan baik dan pasti akan mendapatkan kepercayaan. Nah, betul saya kerja di situ tekun, sekian tahun saya honorer. Saya jadikan itu satu proses untuk pembelajaran saya menjadi lebih baik, satu proses untuk saya mengenal banyak orang, satu proses saya untuk berorganisasi. Waktu itu masih Risma di Masjid Al Mujahidin itu. Orang tua saya kan samping PB itu, iya. sama samping PB itu kan. Masih bina Risma di situ segala macam yang saya cerita udah mulai dari SMA kenal dengan Risma, dengan nanti kemarin kan udah ada cerita tentang itu. Nah itu alhamdulillah. Walaupun ternyata kenapa saya panjang tadi bisa honor sampai 4 tahun, yang program saya sebenarnya di ASN di PNS, masuknya PNS itu mengganti formasi pensiun. Karena formasinya almarhum bapak saya itu sudah disabet oleh provinsi. Oh. Jadi saya harus mencari formasi baru. Makanya lama itu. Jadi formasinya bukan tukang ketik lagi. Formasinya ya tetap mana yang dapat diangkat kan pada
prinsipnya kalau PNS pada saat itu kan ya tamat SMA ya 2A. Oh, 2A tugasnya apa terserah aja, monggo kan gitu. Tapi karena saya sampai 4 tahun itu kemudian saya banyak belajar, pada saat saya ngurus terakhir di 7677 sampai 77 berhasil itu ya banyak yang bisa saya bantu. Karena saya termasuk itu tadi, karena mungkin bergaul, karena mungkin bisa kenal banyak orang, baik strata yang kecil maupun strata yang agak tinggi sedikit, sampai saya berani ke BKN pada saat itu ke Jakarta untuk urus ini, saya bisa bawa banyak orang. Jadi teman-teman saya yang honorer itu kalau nggak salah 14 orang waktu itu bisa saya bawa, saya urus semua berhasil. Jadi PNS semua. Jadi PNS semua. Jadi calon PNS kalau waktu itu pertama kan SK calon PNS, setelah setahun baru PNS. Dan alhamdulillah. Nah itulah mengawali daripada profesi sebagai ASN. Dari pesuruh hampir 4 tahun tadi, dari September 73 sampai 77 tadi. Nah di tengah sebelum jadi PNS itulah saya sudah berumah tangga dengan masih honor ya? Masih honor saya. 76 Januari saya udah nikah. Belum kuliah? Ya belum lah. Saya kan cerita kuliah itu sudah anak 2. Masuk kuliah itu sudah anak 2. Jadi saya belum kuliah. Nah itulah beratnya di situ. Tapi saya itulah nggak malu saya. Masih honor sudah nikah. Kebutuhan kan meningkat. Gaji kecil tadi, malu sama istri gajinya banyak. Dia udah PNS. Gengsi dong laki dong. Iya. Bapak gengsi dong. Aku kerja sampingan. Oh tambahan. Kerja sampingannya itu nanti pertama kali belum punya modal naik sepeda. Bantu ada dokter praktek, ada dokter Juante Saleh dulu di jalan kepala rumah sakit. Aku bantu praktek di situ. Setahun tahun berikutnya ada dokter Doni Sewandono. Aku pindah berhenti praktek bantu dokter Doni Sewandono di samping Hotel Family dulu, Nubandria. Iya. Masih ada di situ, kalau yang tahu lama tak tahu semua itu. Kemudian terakhir dokter Sofian AT, Kepala Dinas Kesehatan mungkin yang toko Golkar dulu. Ingat kan Sofian AT? Yang terakhir Kepala Dinas Provinsi sampai ke Pemda juga di asisten. Saya bantu praktek pertamanya mereka itu. Jadi bantu praktek kalau sore naik sepeda, bantu di depan daftarin orang-orang berobat, ngeracik obat, itu bisa saya waktu itu. Obat ini obat itu, karena kalau waktu itu dokter praktek kan sekaligus dengan obatnya. Nah itu. Nah setelah saya nggak bantu praktek dokter, saya berpikir ya dapat gaji gitu, dapat honor. Sebulan kasih sekian, alhamdulillah tambah penghasilan karena nambah kebutuhan. Nah, punya anak 1 perempuan, saya masih ngontrak rumah di belakang Jalan Sriwijaya itu, ada belakang Komplek Muhammadiyah itu, ada yang belakangnya kantor paskanya Muhammadiyah, tahu nggak? Iya. Belakangnya itu ada jalan kecil, jalan 1 meter sampingnya itu saya di dalam itu rumah. Ada rumah papan gitu, lantainya tanah. Di situ udah 2 tahun. Di situ ngontrak 2 tahun. Tahun berikutnya sudah agak lebih baik, udah agak lebih bagus penghidupannya. Bisa deket sama kepala dinas. Yang anak pertama Mbak Lina ya? Pipi, ada Pipi. Di mana sekarang? Ada sekarang di Dinas Tenaga Kerja sini. Oh. Itu. Kemudian udah agak bagus nih karena hubungan sama kepala dinas bagus. Ibu kepala dinas itu bisnismen. Seorang ibu itu bisnis memanfaatkan jabatan bapaknya. Dia ngereditin motor, ngereditin televisi, ngereditin mobil. Pegawai yang ngambil banyak. Pegawai kesehatan banyak, saya Lampung Tengah. Mantri-mantri kan terkenal zaman dulu, mantri banyak duit toh. Yang ngurusnya ini. Jadi pekerjaan di kantor itu udah banyak tertinggal karena nah ini mulai ngawur juga. Banyak tertinggal karena ibu kepala dinas kan nggak ada balik negor.
perintah ibu kepala dinas. Memandatkan sama bawahannya. Aku juga masih honor, katanya ya bosnya kadang-kadang cuma mikir aja, paling marah tapi nggak berani marah karena yang perintah aku kepala dinas kan, kepala dinas. Bahkan saya nggak boleh ngontrak rumah, ditumpangin di mes kesehatan, tempat para bidan para itu loh, rumah yang depan Pak Derun Effendi ada rumah 2, rumah Pak Wadi Rahman, tahu nggak? Ada rumah 2 yang jalan pojok yang sekarang udah didem itu. Iya. Ada samping rumah sakit yang saya bangun pada saat saya sudah jadi wali kota lantai tinggi itu kan perumahan. Ada 2 rumah lama itu salah satunya saya, tapi campur sama bidan-bidan karena mes. 2 padahal cuma 2 kamar, sekamar untuk saya, sekamar untuk itu. Saya berkeluarga. Tapi nggak PPN. Enggak, sebelah sini loh. Kalau bidan sana itu sekolah bidan, terpisah itu, terpisah. Nah saya, tapi karena saya terpaksa, saya tinggallah di rumah itu. Itu ceritanya itu sampai di rumah dinas itu sampai tahun 80 bahkan. Tapi ibu itu maju, usahanya maju. Tapi setahun saya tunggu, ya nggak dapat komisi. 2 tahun saya tuh nggak dapat komisi. Oh, nggak dapat komisi? Tapi dari ibu itu hanya sekadar-sekadar aja, nggak jelas. Padahal usahanya besar lah, sampai kreditin mobil dokter-dokter puskesmas Lampung Tengah. Yang ngurus saya motor. Dapatnya hanya kontrakan gratis. Nah, itu hanya dapat kontrakan gratis rumah itu karena udah dikasih rumah kan. Padahal rumah itu numpang juga mes. Lucu lah itu. Akhirnya saya dengan terpaksa saya sampai Bu, saya banyak kegiatan saya di kantor terganggu. Kemudian ya hasil juga, ya saya malulah sama istri, saya bilang. Maka saya tak mundur aja dari usaha ini. Ya udah, kata ibu itu, kalau memang nggak mau bantu saya, ya udah, kata dia, gitu aja. Ya udah, alhamdulillah. Tapi ternyata disitulah saya mulai ngerti tentang bisnis, mulai mendapatkan kepercayaan dari Suzuki, dari Honda, dari Vespa. Oh, dapat ilmunya di situ. Dapat ilmunya, dapat kepercayaan. Karena pada saat saya bantu ibu itu, penjualan yang banyak. Marketingnya saya, ya dia cuman Godwill-nya aja, yang powernya, saya yang ke bawah, ke mantri, ke dokter kredit itu saya, gitu. Jadi kan mereka setor juga saya, gitu loh. Belum ada main rekening manfaat. Udah ibu itu udah stornya ke ibu. Nah, Lokman, kamu store ke dealer sana nih, store ke dealer. Oh, gitu dulu. Jadi masih aksesnya manual, ke dealer juga ya? Saya punya akses. Saya dari punya bawah akses. ke atas juga ya. Saya punya akses, itu kan asik seperti itu. Saya punya akses. Akhirnya setelah saya putus sama dia, ya saya diem sejenak sambil saya usaha. Nah, di tengah-tengah itulah yang cerita saya sampai punya angkot itu. Saya waktu itu hanya kebeli, akhirnya Vespa buruk, Vespa bekas, ya kan, bekas kredit yang orang macet itu saya tutupi. Akhirnya saya jual lah Vespa itu, terus sekitar tahun 80-an itu, udahan itu, sebelum kuliah juga tuh, 7980. Udah PNS juga. Saya bisa beli Suzuki Truntung yang pickup itu lah, pakai pickup. Iya. Metro Pekalongan itu duduknya nyamping gini. Nyamping ya. Nyamping. Mana itu? Tapi Ya, tapi pakai kursi panjang ya. sangat berarti buat saya itu, sangat berarti buat saya. Karena itulah saya mulai usaha. Rumah belum punya, masih numpang di mes tadi. Rumah belum punya, baru ya. Pokoknya berusaha bagaimana caranya. Nah, alhamdulillah rezeki itu dapat. Menjelang tahun 80-an, sekitar bulan Desember, saya bisa beli rumah. Itu rumah itu juga lucu. Rumah itu saya dapatkan pertama kali juga, itu rezeki juga namanya. Saya Rumah yang ditempati sekarang. Kredit tanah. Mungkin Pak Adeda Dharma tahu Pak Daldi ya, Menteri Pojok sini. Itu bisa saksi, itu saksi hidup, itu bisa tanya. Dia punya tanah di depan Rumah Sakit Islam yang sekarang ramai itu, sekitar 400 meter lah. Dia masih Menteri Kalirejo waktu itu.
Mungkin karena dia beli rumah yang di sini, dia jual lah sama saya tanahnya. Ya mas, aku nggak punya duit mas. Ya wes lah, dikredit lah, diangsur. Saya angsur itu setahun. Sekitar tahun 79 sampai dengan 80 awal itu. Menjelang lunas, ada rumah yang samping musola. Rumah pertama saya itu yang Metro Kita sekarang, untuk posko Metro Kita Center itu. Ditawarkan ke saya. Waduh, nggak punya uang, tapi saya punya tanah itu walaupun lunas, tak pasangin merek tanah itu. Pagi-pagi tak tancepin, tanah akan dijual. Pagi tak tancepin, sore itu hilang mereknya. Tapi besok paginya ada orang nyari saya. Mau dijual berapa tanahnya? Saya yang buka. Waduh, serius benar Bapak ini, Pak Rasid itu. Rasid Wahyu, Rasid bos, kakaknya Ayah dulu. Oh iya. Bosnya kan yang diikuti Ayah dulu kan Pak Rasid itu. Iya, iya. Dipanggil saya akhirnya, saya dipanggil ke kesehatan itu, nyuruh orang dia, saya datang. Mau dijual berapa tanahmu? Ya mintanya sih 4,5, 4,5 juta, saya bilang. Ya udah 4 juta ya. Saya itu yang nyebut itu. Mau saya pakai untuk saya dapat borongan kantor BKKBN. Ngomongnya gitu dulu. Ya udahlah kalau 4 juta bayarnya kontan. Nah, ada rumah di samping musola itu mati-mati minta 4,3 juta. Saya belilah rumah itu 4,3 juta. Ya rumah tua juga, tanahnya hampir 1.900 meter. Alhamdulillah bisa punya rumah. Oh. Kita udah pakai mobil tadi, pakai mobil itu masih. Waduh, ini mau dandaninnya pakai apa ya? Mau cepet, pengen cepet tidak. Nggak ngomong-ngomong sama istri, saya jual lah mobil angkot saya itu. Saya jual untuk dandan rumah itu karena pengen cepet pindah, nggak numpang di mes tadi. Ceritanya. Aduh, alhamdulillah udah tak jual. Marah-marah istri, kenapa gitu ini? Ya udah nanti mobil cari lagi, saya bilang. Mobil cari lagi. Nah, waktu beli mobil tadi terselip ada satu cerita mungkin. Sampai karena punyanya Vespa, mau untuk uang muka mobil itu kurang, cincin kawin 2 sama istri saya jual untuk nambahi. Uang arisan istri saya kumpul di situ semua. Akhirnya cukup bayar separuh, ngeredit mobil itu 1 tahun, alhamdulillah 10 bulan lunas. Tahun 80-an itu. Dari hasilnya? Dari hasilnya itu, melunasin ngangsur. Woi, tapi kerjanya pagi, sore, siang, malam mobil itu. Kalau subuh itu, saya jam 3 itu karena kalau di mes kan dekat sama Damri ya. Iya. Damri. Saat agen-agen caki Damri udah tahu ke rumah, tok. Oh, Om, ada penumpang ke Raman Utara. Ya udah, saya langsung caket. Yang bawa angkot sendiri? Saya bawa sendiri pagi itu. Oh. Tapi jam 7 saya udah di rumah, persiapan mau kerja dibawa sopir. Oh. Terus malam nanti habis maghrib sopirnya naruh mobil, tapi dia bilang, Pak itu di Pekalongan ada cataran bibit cengkeh bawa ke Tataan, Pringsewu. Gitu, aku jalan lagi malam. Enggak ada rasa takut, enggak ada apa, aman waktu itu. Aku sering sekali subuh itu di Sukadana, subuhan itu di Jepara, subuhan itu di Metro Kibang. Berarti sebenarnya lebih aman dulu deh. Aman sekali kalau zaman itu, betul-betul aman, sangat aman. Apalagi di tengah-tengah itu kan ada Petrus, ya kan? Zaman itu aman betul itu, nggak ada namanya begal itu, nggak ada. Mau lewat Sukadana sana aman aja. Orang tatuan tembak. Artinya nggak ada lah. Nggak ada sama sekali. Dan di sini nggak ada rasa takut. Karena apa? Ini tuh supaya dapat duit tadi, duit yang halal tadi, nggak ada rasa takut. Mau bawa mobil kemanapun udah aman aja. Gitu. Dan penumpangnya itu rutin dari Damri itu. Iya, rutin. Rutin Damri belum banyak yang mau sampai penumpang. Ya Damri dari situ itu, dari situ ada dulu ya. Ada dari Jawa ya turunnya di situ. Terus penumpangnya kalau ada 5 orang, 6 orang yang mau ke Sukadana, mau ke Jepara, itu panggil saya.
mau ke Kidul Kali katanya pada saat itu panggil saya, mau ke Pumbur panggil saya. Jadi ya, kayak rutin, tinggal ngasih aja si Cakil yang manggilnya tadi ngasih tip kan, kita kasih tip sama dia. Nah itulah awal-awal saya sampai nyopir angkot segala macam. Dan belum ada Nggak ada apa yang ngetok pintu, tok 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 tok, Om. Panggil saya Om. Om ada penumpang Om. Tutut hidupin mobil, ya lauk butuh pakaian seadanya, pakai training, pakai apa berangkat. Tapi asik loh kerjaan seperti itu. Sampai akhirnya punya rumah. Sampai akhirnya tadi punya rumah, ya udah mikir dandanin rumah, tak jual dulu lah mobil itu. Off dulu angkot. Angkot. Nah itu, tapi harapan untuk terus usaha dengan itu udah ketemu jalan. Itu masih anak satu. Sudah saat di mes itu sudah nambah anak satu lagi Lina itu. Oh. Yang kedua itu akhirnya saya udah di mes kesehatan itu, udah di komplek rumah sakit itu. Jadi yang satu di rumah 15 Timur yang tua, yang satu sudah di kesehatan itu. Nah pindahlah akhirnya, singkat cerita, tahun 80-an akhir itu saya pindah ke rumah Selikur ini. Nah itulah saya mulai terpikir, istri sudah, anak sudah 2, rumah sudah punya, terusik kembali kepengen sekolah. Kalau saya cuma modal SMA aja, saya mau apa? Luar biasa sekali perjalanan yang seperti itu. Ya kan tadi saya udah bilang pagi tadi, kalau yang mau merubah nasib kita kan kita sendiri. Ya udah, dengan dimotivasi oleh saya bilang seorang mantri senior saya yang juga dia akhirnya jadi sarjana hukum karena kuliah lebih dulu dari saya. Dia yang daftarkan saya ke Unila itu, waktu itu masih yang terimanya Pak Hasan Bengu. Tahu nggak ya Pak Hasan Bengu? Bapaknya itu yang punya Pertamina 24. Bapaknya Roli Polanya Pak Hasan Bengu. Angkatannya Pak Amin. Orang dinas kesehatan juga? Bukan, dia itu pendidik, guru. Oh, di Unila. Guru SMP, dia pegang Unila itu. Unila dulu yang di sekarang Kecamatan Metro Timur itu ya? Iya, di pas kantor kecamatan itu Unila dulu, kelas Metro itu ceritanya. Alhamdulillah perjalanan sampai menjadilah PNS tahun 77 itu. Tapi disitulah saya mulai bergabung di organisasi. Jadi udah PNS 100 kuliah itu ya? Status kuliah setelah PNS, jadi PNS itu 77, 81 saya. 80 pindah, 81. 80 pindah itu tahapan-tahapan saya. Di 81 itu kuliah barulah kenal organisasi. Enggak, sebelum itu. Antara 81 saya udah berorganisasi kan. Di Risma tadi? Iya, di Risma, kemudian sekitar setelah mulai daripada ini mulai juga di Pemuda Muhammadiyah. Setelah saya pindah rumah. Oh iya. Saya masuk Pemuda 81 itu ya. 81 terus naik sampai ke NPI kan. Iya. Iya kan? Sampai ke NPI yang sempat juga